Halo bro. Hai bro. Hey, gimana hari ini? Baik. puji Tuhan. Oke. Terus gimana kerjaan hari ini? Puji Tuhan lancar hari ini. Kalau bro asalnya dari mana? Saya dari Ambon. Oke. Kalau bro? Kalau beta dari Kupang. Oh, berarti dari timur ya? Iya dari timur. Ya. Berarti bisa bahasa timur dong? Bisa dong. Bisa. Masa saya bisa? Itu kan identitas kultur. Iya, Sejauh manapun kita melangkah, kultur itu jangan pernah kita melupakan. Nah betul. Itu nggak boleh karena ya masing-masing punya tanah lahir masing-masing kan. Pusatnya di sana jadi nggak boleh dilupakan lah. Oke. Saya dengar-dengar beberapa keluarga juga yang kemarin menjadi panutan di sana. Saya dengar ada dari Bro Lus juga kan. Iya. Ya, makanya saya ingin menanyakan gimana sih cinta yang ada dalam keluarga, Bro? Cinta dalam keluarga. Keluarga saya sih ya puji Tuhan ya. Mama papa ajarin dalam keluarga itu adik kakak kalau memang lain ada salah saling memaafkan sing bisa benci dalam keluarga jangan karena kan itu yang diajarkan sama mama papa karena kedepannya nanti yang akan menjaga kita kan saudara-saudara kandung kita sendiri ya kan jadi dalam keluarga itu tidak boleh saling berantem kok memang pasti adalah adik kakak pasti ada namanya berantem kan tapi sekali lagi diingatkan sama mama papa supaya jangan sekali-kali kita membenci adik dan adik kakak saudara kita sendiri karena yang diajarkan mereka itu adalah hal-hal yang baik jadi sampai sekarang saya melaksanakan itu dengan baik walaupun adik kakak saudara saya mungkin beberapa yang masih saling berantem salingnya nggak suka tetapi yang saya ajarin ke mereka supaya untuk saling memaafkan itu sih yang diajarin mama sama papa supaya kita saling memaafkan. Oke, keren juga ya, Bro ya. Saya mungkin tadi mungkin lebih ke cinta hidup mas saudara begitu. Iya, ya. cinta. Ada lagu bilang piring juga bisa tatoki ya, Iya. apalagi saudara. Ya. Alam ini. Ini juga iya kan? Iya. Ini juga menarik juga dari kita dengar juga kan dari teman kita juga gimana sih cinta dalam keluarga itu? Iya, kalau di keluarga itu selalu diajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain. Ya, dalam keluarga itu pasti ada masalah, tapi masalahnya itu hal-hal yang kecil. Mungkin adik dikasih permen, kakak nggak dikasih, pasti kakak marah lah. Beta dulu kan kalau di keluarga kan sering kayak gitu. Kalau Iya. beta tidak dikasih, cubit lah kak adik saya yang dikasih itu kan. Iya sama-sama. Saya pengalaman juga. Beta selalu kayak gitu. Akhirnya, tapi terlepas dari itu, bapak mama selalu ajarin bahwa kakak itu harus mengalah. Sebagai kakak itu harus menyayangi adik-adiknya. Sebagai kakak itu harus lebih banyak sabar. Karena kalau misalnya kakak itu tidak sabar, maka adik-adik pun akan melihat hal seperti itu. Iya. Mungkin dulu beta sudah tahu kalau kenapa bapak melakukan itu. Tetapi sekarang beta baru mengerti bahwa ternyata sebagai seorang kakak itu bagian dari kasih sayang. Kalau kita punya apa-apa, kita harus bagi kepada adik-adik kita. Kalau misalnya kita tidak berbagi, maka rasa kasih sayang dari keluarga itu tidak ada. Karena kenapa bapak selalu ajarin seperti itu? Karena yang beta lihat di sekeliling di kampung itu banyak anak-anak yang memang adik kakak tetapi tidak akur karena memang dari kecil itu mereka tidak diajarkan. Nah, bapak melihat itu makanya dari keluarga selalu diajarkan untuk saling sayang satu sama lain. Bahkan mungkin contoh permen sisa satu, tapi ada adik kakak, maka beta sebagai kakak harus lebih bersabar biar kasih kepada adik. Tetapi bapak ajarin adik itu nggak boleh egois, harus bagi lagi kepada kakak. Itu kalau cinta kasih yang diajarkan oleh orang tua. Keren juga ya. Ya masih seputar tentang bagaimana tentang hidup persaudaraan dalam keluarga, bagaimana kita membangun cinta. Jadi kira-kira saya bertanya lagi nih, bisa nggak kan?
Iya, iya. Boleh, Bro. Ini dari Bro dulu ya kayaknya. Menarik juga karena ini saya juga terinspirasi bagaimana suasana persaudaraan dalam keluarga. Ya kan ini juga bagian dari mungkin aspirasi serta motivasi, bahkan juga inspirasi bagi teman-teman lain yang mungkin saudara-saudaranya kemungkinan kadangkala sering tidak kenakan, entah ada salah paham apa atau gitu, karena mungkin banyak juga proses masalahnya entah kita nggak tahu juga di situ. Makanya ini mungkin bagian dari informasi juga buat teman-teman kita toh. Kayaknya pertanyaan begini, Bro punya pengalaman tentang bagaimana sih peran cinta seorang Bro dalam keluarga, entah ketika itu mama papa, apa motivasi apa yang Bro dapat dari mama papa, atau motivasi apa yang Bro dapat dari kakak adik untuk menjadi peran penting untuk membangun sebuah cinta dalam keluarga itu seperti apa? Oke, kalau dari beta kembali lagi tuh yang beta bilang tadi, mama dan bapak ajarin, kalaupun adik kakak saudara lagi berantem, tetap kita harus saling sayang. Itu yang harus diikat, itu harus dipegang erat-erat itu. Berarti Karena sayang dulu ya. Itu tentang cinta kasih toh. Jadi harus pegang di erat-erat. Nah, satu pengalaman yang beta hadapi ketika itu beta pun kakak dan beta pun mama ada baku berantem, atau beta pun kayak kakak sendiri, kakak dua orang saling berantem. Itu bahkan bukan berantem kayak hanya adu mulut, tapi sama adu tangan juga. Oh, sampai kontak fisik iya, juga. fisik juga. Nah, tapi dari beta puji Tuhan, beta sebagai orang yang penengah juga kan, memang dari itu juga beta ajarin bahwa dari beta kakak yang satu nih, dia bikin masalah, tapi bilang apapun yang terjadi itu usia pun adi, dan usia juga yang beta pun kakak yang satu usia juga, apapun yang terjadi itu usia pun kakak. Jangan gara-gara hanya masalah yang sepele kamu orang dua di kakak baku pukul. Jangan sampai begitu, jangan saling benci di dalam keluarga, karena kalau orang luar lihat bahwa dalam keluarga itu ada yang saling benci aja, berarti penilaian dalam keluarga itu sing bisa lah, sing bagus toh, buruk pasti toh. Jadi segala sesuatu itu pasti dipandang dari luar toh, di luar yang menilai, bukan dari dalam. Makanya beta ajarin begitu, karena yang beta mama ajarin begitu juga. Karena kan seperti tadi Bro bilang kan, ada lagu piring juga bisa tatoki di meja makan. Itu adalah lagu itu punya makna yang sangat dalam sebenarnya. Bagaimana ikatan persaudaraan itu tidak boleh putus hanya gara-gara sebuah masalah di atas meja makan itu. Iya. Gitu. Kalau Bronus anak keberapa? Beta anak ke-7. Paling banyak. Itu berapa bersaudara semua? Kalau jumlah bersaudara sekarang 8. Karena kalau hitung sebelumnya 9, karena adik yang satu baru meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi 9. Turut berduka cita ya. Ya, terima kasih. Terus bagaimana soal dalam peran keluarga nih, kira-kira gimana pencapaian apa yang kemudian bisa mengangkat bahwa ini loh kita mengangkat derajat orang tua, kira-kira apa yang kemudian Bro akan tawarkan kepada kedua orang tua, apa yang Bro hadiahkan kepada kedua orang tua, entah itu karir, pendidikan, atau masa depan seperti apa yang Bro ingin capai untuk membahagiakan kedua orang tua. Iya, kalau sebetulnya sih, kalau orang tua itu dia tidak meminta sesuatu yang wow. Kalau beta bapak mama, tetapi yang paling penting dari bapak mama itu selalu komunikasi. Itu karena ada keluarga yang mereka pergi tapi tidak ada komunikasi. Waktu awal beta datang ke Jakarta itu bapak mama selalu titip pesan bahwa apapun keadaannya itu harus komunikasi. Dan saya hampir setiap hari saya selalu ada komunikasi dengan keluarga, terutama bapak mama, supaya tidak merasa cemas dengan keadaan saya di Jakarta. Untuk masalah pencapaian itu saya bilang bahwa mereka tidak meminta yang wow, tetapi sebagai seorang anak, karena sudah diajarkan dari kecil bahwa harus saling menyayangi, terus kita saling membangun hubungan yang baik itu dengan keluarga, bapak mama, adik-adik. Nah, saya kan anak pertama. Iya, saya jadi dalam keluarga ya. Jadi anak pertama saya kan harus memberikan yang terbaik buat keluarga. Sekalipun orang tua tidak
menargetkan bahwa kamu pencapaian suksesnya seperti ini, tetapi sebagai panutan buat adik-adik saya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan mungkin hadiah yang paling terindah itu mungkin tahun depan saya wisuda. Wih, Karena keren. ya, Luar biasa. karena itu sesuatu hal yang belum terjadi di keluarga, dan di keluarga saya banyak yang meremehkan bahwa kami tidak bisa apa-apa, dan saya tahun depan saya akan membuktikan kepada mereka yang selalu merendahkan bahwa keluarga saya pun bisa mencapai sesuatu yang orang lain tidak bisa. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya. Berarti keren juga apa yang disampaikan oleh Bro Sipri. Bro Sipri ini kan dia kan anak yang pertama, kemudian bertanggung jawab penuh lah buat adik-adiknya, menjadi cerminan, menjadi panutan dalam keluarga, masa depan keluarga juga, iya kan? Dalam pokoknya. Masih seputar karir, kira-kira Bro Nus, kira-kira dalam kondisi genting keluarga yang kadangkala tadi seperti contohnya bagaimana rasa sayang, kasih sayang selalu mengikat persaudaraan yang kemudian dibangun atas dasar cinta dalam keluarga. Kira-kira kalau dalam posisi Bro untuk memberikan hadiah yang terbaik buat kedua orang tua apa kira-kira? Kalau dari beta sih sama tuh kayak Bro itu juga. Jangan ikutan. Beta ini bro dalam ya sama tuh. Aduh. Ini sama-sama lah. Sama tuh. Jangan ikutan. Tapi sama bro. Beta ini dalam keluarga yang bilang karena beta ini percaya sama Tuhan, beta mau bilang beta ini orang kurang, orang cukup lah. Oke. Cukup. Oke, berarti Karena bisa ya kita kalau standar anak kos bilang ya mungkin mie sedikit ke atas mungkin telur ya. Iya kan? Boleh. Iya. Kalau dari beta tuh beta juga dalam keluarga ini satu-satunya anak yang Ganteng. Iya. Mungkin saya juga mau bilang seperti itu ya. Pasti. Iya, udah pasti ya. pasti. Iya. Tapi dalam keluarga itu beta yang kuliah dan beta satu anak yang selesai kuliah juga. Dan puji Tuhan semua itu selesai dan baru lulusan S1 2 tahun lalu. Oh, luar biasa ya. Oke. Puji Tuhan. Dan itu semua karena doa dari mama dan papa toh dengan adik kakak saudara juga toh orang yang mendukung beta dalam doa. Jadi pasti beta terima kasih lah semungkin yang bisa, karena kalau bukan topang dari orang tua itu yang beta apalagi yang harus beta kasih toh. Jadi bukan karena gelar yang beta harus kasih per beta mama dan beta papa, tapi lebih dari itu yaitu waktu. Karena semenjak beta Jakarta kan memang beta tetap teleponan, cuman kan waktu dengan mama dan papa itu kan semakin berkurang. Yaitu apalagi beta ini pulang berapa tahun sekali toh. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Apalagi beta mama dan papa sudah tua, beta harus tetap pulang juga buat lihat-lihat toh. Nah itu yang beta Dalam. buat beta itu hadiah yang paling besar itu beta waktu dan beta mama dan beta bapak. Berarti luar biasa ya. Yang kemudian paling menitik beratkan pesannya bahwa bukan soal gelar, bukan soal uang, tetapi soal waktu kepada kedua orang tua. Ini keren juga. Luar biasa juga, tidak jauh berbeda ya dengan apa yang disampaikan Bro Sipri. Memang menarik juga ya, ini salah satu inspirasi baru buat teman-teman tongkrongan kita juga ya. Iya. Karena terlepas dari itu kita juga mungkin ada beberapa pertanyaan juga, tapi saya harus nanya ini juga karena memang ini sangat penting juga. Kira-kira bagaimana soal jodoh juga? Ini sempat karena itu tadi keluarga, karir udah nih. Jodohnya ini nggak terlalu banyak-banyak tapi sedikit-sedikit aja ya. Saya minta kira-kira Bro, jodohnya kira-kira gimana nih? Ya kan tadi ya, cinta sama keluarga udah ya kan. Karir udah, pencapaiannya udah ya kan. Ini pertanyaan paling dalam ini. Ya enggak. Sebenarnya dalam ini tanya bahwa ini jodoh ini pertanyaannya entah dalam doa, dalam pikiran, dalam hati itu seperti apa. Saya tanyakan kira-kira yang Bro inginkan jodoh itu seperti apa. Yang Bro inginkan nih. Kalau dari beta itu ya, utamakan ya kata orang sebagai ini tuh pasti yang takut akan Tuhan itu paling pertama. Dan yang beta paling ini tuh adalah jodoh yang benar-benar sayang orang tua. Kalau dia sayang dia punya orang tua, berarti dia sayang beta mama dan beta papa itu. Woi, dah. Itu paling penting soalnya dalam keluarga itu penting
Kalau memang dia sayang dia pun keluarga, berarti dia juga sayang beta pun keluarga toh. Itu bisa dipisahkan. Ya kalau dilihat sama mertua kan begitu toh. Oh iya. Dalam ya. Gue keluarga. Iya. Wah. Udah ketemu sama mertua. Ketemu ya dia. Oke. Berarti terlepas juga dari Bro Sipri, tidak terlepas juga. Kira-kira Bro Sipri bagaimana? Bro Nus bilang bahwa beliau menginginkan jodoh yang takut akan Tuhan, seperti mungkin saja Bro Nus punya pasangan sekarang itu memang benar-benar beliau doakan bahwa inilah yang mungkin Tuhan titipkan buat dia. Sekarang dari Bro Sipri kira-kira gimana? Mungkin sama ya. Sama lagi. Sama-sama dari sama-sama dari sononya atau gimana nih? Sama itu maksud saya dia takut akan Tuhan juga. Iya. Karena di satu sisi saya orang yang takut akan Tuhan, jadi saya juga harus cari pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam keluarga itu sama-sama takut akan Tuhan. Karena ketika perjalanan itu kita tidak mengandalkan Tuhan dalam proses perjalanan, baik nanti sudah menikah, itu karena menikah itu kan satu kali untuk seumur hidup. Iya, betul sekali. Kalau misalnya kita memilih pasangan yang tidak takut akan Tuhan, itu akan sangat bertentangan dengan pribadinya saya. Karena dia tidak takut Tuhan, tetapi saya takut Tuhan. Dan saya tidak akan bisa tinggal dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi jodoh yang saya impikan itu orang yang takut akan Tuhan. Saya pernah ya. Pernah ada teman ada. Pernah dekat sama seseorang, dia takut akan Tuhan, tetapi terlepas dari itu ada keluarga yang tidak setuju. Karena kita beda suku. Iya, beda suku, tetapi saya percaya bahwa itu bukan rencana yang terbaik buat saya. Berarti Ya, cinta itu- beda suku ya? Beda suku. Bukan beda agama ya, tapi cinta beda suku. Biasanya kalau lagu kan cinta beda Iya, agama, iya. ini cinta Beda beda suku. suku. Oke. Gitu. Tapi saya sebagai orang Timur kan sebetulnya sih keluarganya setuju, sebagian setuju, tetapi dengan persyaratan saya harus tinggal di kampungnya mantan saya ini. Tetapi saya tidak mau karena kultur orang Timur itu saya nggak bisa melupakan. Oke. Sebagai orang Timur kita harus tampil oke. sebagai orang Timur. Oke. Iya, Kita nggak boleh mendua. Berarti sebatas jodoh kita nggak terlalu ke spesifikasi dulu ya. Kita hari ini nongkrongnya tentang cinta keluarga. Bagaimana so? Ada air nggak? Aus ini. Oh ada. Halo, bro, bisa antar air? Luar biasa ini. Terima kasih. Ini yang Kok melayani ini nggak luar biasa. bermerek ya? Kita belum di endorse, bro. Oh, belum di endorse. Bagaimana ini? Doakan aja siapa tahu ada endorse yang masuk ya. Nanti saya kontak-kontak. Oke. Harus punya orang dalam. Karena itu hanya terjadi di Konoha yang harus ada orang dalam. Kan negeri Konoha begitu, bro. Jadi harus kalau saya nggak ada Tapi ini penting loh, karena Minum dulu. iya silakan. harus ya. Aus lah. Oke lah. Karena yang bermerek kan selalu tidak ada. Wih. Karena yang selalu ada kan hanya dia. Tapi sejujurnya saya secara pribadi ya terinspirasi karena bagaimana teman-teman punya pengalaman yang luar biasa dari segi keluarga. Bagaimana tadi saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh Bro Nus, dari bagaimana kita cinta keluarga, bagaimana kita punya pembagian waktu untuk orang tua, bagaimana dari Bro Sipri juga bagaimana sebagai tulang punggung keluarga, bagaimana sebagai contoh dalam keluarga, sebagai panitia dalam keluarga. Ini hal yang kemudian paling penting untuk menjadi pokok pembicaraan kita ke depan, karena ini mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman juga. Ini hal-hal yang paling penting. Terima kasih. Sebentar. Bisa kamu sedikit ceritain tentang cintanya kamu, biar saya dengar juga. Ya, tentang cinta sedikit ada
satu kata yang kemudian sempat disampaikan oleh seseorang. Wih, Tapi seseorang itu toko panutan saya, toko saya. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi toko saya bilang bahwa yang selalu ada, yang setia itu tidak selalu ada. Oke. Yang ada juga tidak selalu setia. Jadi saya berangkat dari situ bahwa cinta ini umum, cinta ini abstrak. Jadi kalau cinta yang spesifikasi yang tadi kita bahas tentang keluarga, tentang jodoh, cinta apa lagi harus kita tawarkan? Mungkin cinta dalam persahabatan. Cinta dalam persahabatan itu harus terus menyala, bukan karena api yang membakar katong, tetapi cinta dalam persahabatan itu adalah api yang selalu menghangatkan orang dalam suasana apapun. Itu yang kemudian paling penting, bahwa saya tawarkan bagaimana cinta dalam persahabatan itu di slogannya bukan selalu api yang membakar persahabatan katong, tetapi selalu menjadi satu hal yang hangat untuk tetap menghangatkan katong dalam suasana apapun. Itu mungkin tentang cinta dalam persahabatan. Padahal saya tujuannya bukan tentang persahabatan. Cinta tentang jodoh. Tapi kan kita punya waktu karena tadi ada sempat cerita juga bahwa Bro Nus ini besok ada hadirin satu dan lain hal punya kesibukan. Jadi terima kasih Bro buat kesempatan yang ini. Terima kasih Bro Sipri, terima kasih Bro Nus. Malam ini mungkin malam-malam selanjutnya kita akan bertemu lagi di waktu yang sama, entah di hari yang berbeda. Karena kita yakin dan percaya ketika ketong beriman, Tuhan akan mempertemukan ketong di kesuksesan menurut titik terbaik. Amin. Oke, thank you Bro. Thank you. Oke, thank you Bro. Thank you.